Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ta'ala alladhi khalaqal mauta wal hayat liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala al-habib Rasulillah Nabiyyina wa Sayyidina Muhammad ibn Abdullah ahsanir rusuli maqalan wa amala. Salawatullahi alaihi wa salamuhu tam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumil mi'adi wa wafa wa ba'd. Faya ibadallah ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang kita muliakan seluruh keluarga besar, Allah yarham Dada Haji Anif bin Haji Guramsyah. Terhubung saat ini Ibunda Syarifah Rahmah via Zoom, keluarga besar yang mengiringi Pak Ijek dan juga yang menyertai, yang kita hormati, kita muliakan, yang sangat tawadhu memberi kesempatan pada kami untuk bisa berbagi, dan beliau-beliau ini berbagi dengan doa dalam duduknya, para alim ulama kita. Kami muliakan dan kami doakan dalam kebaikan Ketua MUI Sumatera Utara Kiai Haji Maratua Simanjuntak, Ketua MUI Medan, beberapa alim ulama yang terkumpul saat ini, para tuan guru, para tokoh dan ketua ormas, Ketua Nahdlatul Ulama dari Muhammadiyah, dari LDII, Wasiyah, dan seluruhnya, serta keluargaku, jamaah sekalian yang saya dengar ada yang dari semalam sudah di sini ya. Saya dengar ada yang dari Aceh juga, Sumatera Barat ya, dari Pekanbaru. Masya Allah, haul ketiga ini insya Allah jangkauannya kebaikan dari Haji Anif ini Al-Ihram begitu luas, sehingga ini kali kami kedua mengikuti haul yang kedua di hari Jumat tahun lalu. Sekarang hari Ahad, kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ini menjadi bagian yang diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, para alim ulama yang kami muliakan dan jamaah, di haul yang kedua kita telah membahas tentang dalil Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW seputar haul. Di antara yang Allah sampaikan dalam makna umum di Quran surah Al-Mulk di ayat yang kedua, "Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang mencipta kematian dan kehidupan. Dulu pernah kita utarakan kenapa maut didahulukan dari haya, dan haya pakai alif. Biasanya di dalam fiqh lughah di bahasa Arab, setiap yang menggunakan alif itu menunjuk pada sesuatu yang panjang. Fataha pendek, fa-nya pakai alif, fatah, jadi panjang dua harakat. Haya menggunakan alif dan diakhirkan, ingin memberikan kesan bahwa setiap manusia umumnya ingin hidup lebih panjang. Ada yang mau meninggal hari ini? Hampir tidak ada. Tapi maut didahulukan, ingin memberikan kesan bahwa harap-harap hidup lebih panjang, ternyata maut bisa datang lebih dulu dari apa yang kita duga. Untuk itulah kemudian sebagai bekal terbaik Allah memberikan penegasan dalam rangkaian ayat ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala,
dhamirnya pindah kata gantinya dari kata ganti yang ketiga huwa, huma, hum, berubah menjadi kata ganti yang kedua kum, menunjuk pada kita yang hidup, yang hadir. Kalau kata ulama tafsir, rasakan ayat ini dikhitab, diarahkan kepada kita yang menerima ayat itu. Ya adi hidayah. Kalau kita tafsirkan lebih jauh, ya adi hidayah, ini hambaku Anif sudah aku ambil kembali padaku sesuai dengan ajalnya. Sekarang engkau yang masih hidup, yang masih dalam lingkup ujian, liyabluwakum, kita masuk di dalamnya untuk menguji engkau. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antaramu yang bisa belajar dari wafatnya ini, kembalinya hamba Allah ini, untuk belajar dari amal solehnya, meningkatkan amal soleh kita. Dalam memahami ayat ini, di antaranya ada hadis Nabi SAW, dan telah saya tekankan bahkan dengan sanad di pertemuan haul kedua tahun lalu. Nabi menyampaikan, qala sallallahu alaihi wasallam, udhkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim. Udhkuru mahasina mautakum, kalau ada kolega kalian, teman kalian, kerabat kalian, saudara kalian wafat, maka viralkan, sebut-sebutlah kebaikan-kebaikannya, supaya ada dua hal. Yang pertama, mengalir dengan penyebutan itu cahaya dan kebaikan ke alam kubur yang wafat itu. Yang kedua, ketika disebut itu mampu menginspirasi kita untuk meneladani kebaikan itu. Kalau pernah kita dengar dan simak, bagaimana kita bisa meneladani kebaikan Nabi kalau tidak disebut kebaikan beliau? Karena itu yang paling berhak menyebut keteladanan Nabi Allah. Ditetapkan dalam Quran surah ke-33, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ayat ke-21. Dirinci kemudian di ayat-ayat lainnya. Dirinci dalam keterangan sirah, dirinci dalam keterangan hadis, dalam persaksian orang-orang yang hidup di masa lalu, dan mereka pun menjadi teladan lagi. Bila tidak pernah disebutkan, dituliskan dalam kitab-kitab sirah, dalam kitab-kitab hadis, dalam turunan-turunan hikmah, tak mungkin bisa kita teladani. Karena itulah rumus dari apa yang disampaikan, al-ibaratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Hikmah dan hukum itu diambil dari keumuman maknanya, jangan dikhususkan pada sebab orangnya. Jadi jangan khususkan kebaikan yang ditiru Nabi saja, kebaikan yang ditiru sahabat saja. Ambil sifat umumnya. Nabi menunjukkan kebaikan, ditiru oleh sahabat, sahabat ditiru oleh tabi'in, tabi'in ditiru oleh tabi'ut tabi'in, sampai ke kita. Semua kebaikan yang kita dapatkan dari orang-orang yang telah meninggalkan kita, tiru itu. Jadi kalau keluarga Haji Hanif, Pak Ijek ini bikin haul, itu termasuk dalam golongan satu makna yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Wa kufu an masawihim, dan tutupi kekurangan-kekurangan, aib dan kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan oleh almarhum saat hidupnya. Ini indahnya dalam Islam. Kalau orang sudah meninggal, jangan diungkap apalagi diviralkan kekurangan kesalahannya. Karena kita yang hidup itu masih banyak potensi salahnya. Yang meninggal sudah selesai. Maka di pertemuan haul yang kedua kemarin kita selesaikan tentang makna hadis ini untuk mengambil ibrah, sekaligus juga mendapatkan satu bekal, landasan kebaikan yang kita bisa bawa pulang setelah acara haul yang dimaksudkan. Jadi dari datang dan pulang ini mesti beda. Jangan sampai datang dan pulang keadaannya sama. Datang kita ingin belajar, pulang dapat apa dari yang dipelajari. Untuk itulah di haul yang ketiga ini, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan dari haul yang kedua tentang pencarian bekal, belajar dari orang-orang saleh yang telah meninggalkan kita untuk mencari bekal terbaik dalam rangka pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tidak akan keluar dari Al-Qur'an dan hadis supaya landasan kita untuk mempelajari di pertemuan ini lebih kuat dan lebih berkah. Al-Quran di surah ke-28 di ayat ke-88. Satu kali dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Juhfah.
Juhfah itu sekarang kalau dari Mekah ada 183 km. Daerahnya namanya Rabiq. Ada tempat miqat, tertulis papan besar Masjidil Miqat, Juhfah bi Rabiq. Jaraknya 183 km dari kota Mekah. Sekarang itu menjadi tempat miqat untuk saudara-saudari kita yang dari Syam. Syam itu ada 4 negara. Palestina, Yordania, kemudian ada Syria, ada Lebanon sekarang. Nah, itu kalau mau masuk Mekah, haji, umrah, miqatnya di Juhfah. Mesir di Juhfah. Wilayah Maghrib ke Afrika bagian utara, Maroko, Aljazair, Libya, Juhfah. Kalau kita dari Madinah, kita ambil Dzulhulaifah atau disebut dengan Bir Ali. Di Juhfah ini saat Nabi tiba, kemudian dalam satu masa turunlah Al-Quran, surah Al-Qasas itu ayat 88. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Inna, kita tambahkan sedikit pakai ilmu nahwunya, harfun nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Paham? Tidak. Yang santri insyaallah pasti paham itu. Harfun nasbin wa taukidin, huruf yang berfungsi menasabkan, menjadikan harakat kalimat setelahnya fathah bila dia tunggal mufrad, atau ya dengan ya bila dia ada jamak mudzakkar misalnya salim, atau kasrah bila dia jamak dalam nahwu. Tapi dalam ilmu balaghah, nasab ar-rajulu asahu fil ardi, seseorang menancapkan tongkatnya dengan kuat di tanah dan tak goyah, nasab itu. Jadi kalau ada informasi dalam Quran dibuka dengan inna, maksudnya tancapkan informasi ini dalam hati kita yang paling dalam, jangan goyah. Wa taukidin, dan kuatkan. Sudah tancap, kuatkan. Jadi kalau kita baca Al-Quran, ada ayat dibuka dengan inna, maka tancapkan informasinya dalam hati kita yang paling dalam, kuatkan, jangan goyah, kokoh. Ya Muhammad, innal ladzi farada 'alaikal Qur'an, tancapkan informasi ini dalam hatimu yang paling kuat, paling dalam, dengan kokoh. Yang telah menyampaikan, memfardukan Al-Quran kepadamu itu, menurunkan Al-Quran kepadamu, memberikan satu misi untuk menyampaikan isi Al-Quran melaluimu, mewajibkan kepadamu untuk menyampaikannya tanpa menyembunyikannya. Pesan ini disampaikan pembukanya dengan Al-Quran. Tidak ada satu informasi di dalam Al-Quran yang dibuka dengan kalimat Al-Quran, baik menggunakan waktu turunnya, menggunakan hukumnya, menggunakan segala yang terkait dengan Quran, kecuali menunjukkan informasi itu sifatnya penting, pasti, dan istimewa. Saya ambil contoh begini. Tidak ada satupun yang terkait dengan Quran kecuali naik status jadi istimewa. Malam itu biasa. Malam itu lail bahasa Arab. Kalau kita ingin merubah bentuk biasa jadi istimewa, salah satu hukumnya dalam kaidah bahasa, tambahkan tak di ujungnya. Jadi kalau lail, malam, jamaknya layali, turunannya laila, lili, lela, lala, itu malam. Ibu lili, ibu malam-malam tuh, ya. Tapi kalau kita mau rubah itu malam yang istimewa, tambahkan tak di ujungnya menjadi lailah. Sebelum turun Al-Quran, lail saja. Ketika turun Al-Quran, lailnya berubah menjadi lailah dan berkahnya turun di malam itu. Quran surah 97, Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Turun Al-Quran, malamnya berubah istimewa. Setiap amal ibadah yang dilakukan di malam itu nilainya lebih dari 1000 bulan. Ingat ya, terjemahannya bukan sama. Lebih dari, khair min, lebih dari. Jadi kalau 1000 bulan itu kurang lebih 80 tahun. Kalau ada orang baca Al-Quran bertepatan dengan malam itu setiap hurufnya
lebih dari 80 tahun pahalanya. Kali 10. Ya, di At-Tirmidzi kan nomor hadis 2910, ya. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an mendapatkan 10 kebaikan. 10. Di hadis Muslim cara menghitungnya bukan 1, 2, 3, bukan. 1 kedua 500 tahun, 2 ketiga 500 tahun. Jadi kalau 10 kalikan 500 bertepatan dengan malam turunnya Al-Qur'an, kalikan lebih daripada 80 tahun. Jadi kalau ada yang bangun malam Al-Qadar sempat baca satu huruf nun, tidur lagi tuh. Itu kalikan 10 kali lebih dari 80 tahun tuh. Kalau meninggal malam itu ya lumayan lah itu. Ya. Ketutup dosanya itu. Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Quran turun di hari Jumat ke bumi. Jumatnya berubah jadi Sayyidul Ayyam. Al-Quran turun di satu bulan. Bulannya langsung diberkahi oleh Allah menjadi bulan ditunaikannya puasa Ramadan. Karena itu nama Ramadan itu disatukan dengan turunnya Al-Quran. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Itu ada isim mausulnya tuh, ada alladzi-nya, ada konjungsinya. Jadi kalau tidak ada alladzi dan unzila fihil Quran, tidak berkah Ramadannya. Dipilihkan oleh Allah Ramadan, kita puasa di dalamnya karena ada keutamaan Al-Quran turun pada bulan itu. Quran turun di Mekah, Mekahnya mubarakah, mukarramah. Quran turun di Yathrib, Yathribnya berubah namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Kembalikan ke ayat ini yang kita bahas. Al-Quran disertakan dalam satu kalimat informasi dalam ayat yang turun di Juhfah kepada Nabi, dan informasinya penting untuk kita tancapkan pada hati yang paling dalam. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ba'd. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tancapkan dalam hatimu yang paling dalam dan jangan goyah. Sungguh zat yang agung yang telah menyampaikan, memfardukan Al-Quran yang istimewa itu khusus padamu. Alaika khusus padamu. Lebih kuat dibanding laka. Laka, alaika itu beda. Ya, kalau kita gunakan ala itu menunjukkan sesuatu yang lebih kuat. Balik, laradduka ila ma'ad, pasti akan mengembalikan engkau ke tempat kembali. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam satu keterangan tafsir beliau menyebutkan laradduka ilal maut. Muridnya Ikrimah dan Mujahid rahimahumallahu ta'ala menafsirkan lebih detail lagi, turunan dari tafsir laradduka ila yaumil qiyamah. Muhammad, sehebat-hebatnya engkau sebagai seorang nabi, seistimewa-istimewanya engkau sebagai seorang rasul, seagung-agungnya engkau sebagai seorang utusan yang terpuji. Ini sebelum kita masuk maulid, saya ingin tekankan yang paling kuat ya. Nabi Muhammad itu status istimewa dan keagungannya itu SK-nya langsung ketetapannya dari Allah. Tidak ada nabi yang bisa bertugas di bumi kecuali setelah membangun komitmen untuk mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menolong risalah dakwah beliau. Nanti lihat di Ali Imran ayat 81 itu. Ya. Tegas Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Itu diinfak kepada kita yang hidup sekarang. Dan pahami, ingat-ingat, pelajari. Yang belum tahu, ketahui. Yang sudah tahu, pahami. Yang sudah paham tapi lupa, ingat-ingat lagi. Karena boleh jadi ada yang sadar tapi lupa. Nah, lupa itu bikin gak ingat. Kalau sudah tak ingat, biasanya bahaya. Ya, mohon maaf ini Pak Ijek ini ya. Kalau ada pejabat korupsi, bukan tidak tahu korupsi itu salah. Tapi saat korupsi tidak ingat kalau korupsi itu salah. Betul tidak? Ya.
Kalau ada orang mencela, bukan tak tahu mencela itu tak baik, cuman lupa saat mencela bahwa mencela itu tidak baik. Karena itu dalam Al-Quran, lupa nasya disatukan dengan salah, akhto'an. Al-Baqarah ayat 286, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Nasya itu lupa. Celakanya makanan pokok kita nasi itu. Banyak makan nasi, banyak lupa. Saya waktu ngaji ilmu hadis, syekh kami tanya itu, ma makna kita wa kita. Kita kompak sekelas jawab, nasina ya syekh. Maka syekh kami bilang, akaltum nasi katsiran fanasitum. Kalian banyak makan nasi makanya lupa. Balik. Nabi Muhammad, kita yang hidup ini diminta belajar. Dan ingat, pahami, ketahui, ketika aku, kata Allah, mengambil perjanjian yang kuat dengan semua nabi dan rasul, saat mereka akan dilantik menjadi nabi dan rasul serta ditugaskan, di antara komitmennya, komitmen ini diambil, jadi nabi. Tidak diambil, tak jadi nabi. Apa komitmennya? Nanti kalau ada datang seorang nabi penutup, cirinya begini, tandanya seperti ini, dan meneruskan serta membenarkan risalah yang kalian bawa saat ini, maka komitmennya, tolong Rasul ini jadi penguatnya, jadi pembantu dakwahnya. Apakah kalian setuju? Qala aqrartum wa akhadtum 'ala dzalikum isri. Mereka menjawab semuanya, qalu aqrarna. Kami komitmen ya Allah. Itu keistimewaan Nabi Muhammad. Karena itu di setiap nabi bertugas itu disebutkan pada umatnya. Tidak ada nabi yang bertugas di muka bumi kecuali menyampaikan pada umatnya, nanti akan datang seorang nabi utama, nabi agung, risalah penutup, cirinya begini, nama sifatnya seperti ini. Semua nama sifat. Itu yang utama pada Nabi Muhammad. Semua nabi yang lain umumnya nama zat. Adi zat. Musa zat. Pak Musa Rajeksah yang ini, Pak Adi Hidayat yang ini. Zat itu nama untuk membedakan satu dengan yang lain. Sifat, nama yang menunjukkan keistimewaan pada zat itu. Pak Musa Rajeksah dermawan, misal, contoh saja. Pak Musa Rajeksah, misal, tambahkan lagi sabar. Semakin ditambahkan sifat, semakin menunjukkan zatnya istimewa. Musa zat, Isa zat, Nuh alaihissalam zat, Nabi Muhammad seluruh maknanya, nama yang melekat pada beliau semuanya sifat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menulis kitab namanya Zadul Ma'ad, 1311 halaman. Di pembukanya itu menerangkan tentang keutamaan dan makna nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sifat. Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, semua yang terkait dengan Nabi Muhammad sifat. Ingin menunjukkan betapa istimewanya Rasul terakhir ini. Tapi dibalik semua keistimewaan ini, tetap tidak menghindarkan beliau dari kematian. La radduka ila ma'ad. Nabi istimewa. Nabi tingkat tinggi posisinya. Nabi sebelum meninggal diturunkan satu surah menjamin surga terindahnya Al-Kautsar. Nabi dipuji wa kana khuluquhul Quran wa innaka la'ala khuluqin azim. Tetap meninggal. Bapak ibu bukan nabi, bapak ibu bukan rasul. Tidak ada status di Quran tentang kita. Belum turun ayat spesifik tentang kita dijamin surga. Tidak akan meninggal dan tak mau meninggal, kurang sehat. Jadi meninggal itu pasti. Meninggal itu pasti, sesuatu yang pasti terjadi. Nah, yang diingatkan oleh Al-Quran kadang-kadang manusia itu unik. Pada yang tidak pasti disiapkan, pada yang pasti tidak siap-siap. Nanti ada proyek nih, nilainya 100 miliar. Proyeknya belum pasti, nanti. Tapi persiapannya luar biasa. Proyek kematian kita pasti. Dirahasiakan waktunya menjadi gaib supaya kita serius mempersiapkannya. Kita tak tahu. Bisa ibu duluan, saya belakangan, bisa. Bisa dibalik, ya. Bisa dibalik, saya belakangan, ibu duluan mungkin. Gitu ya. Tapi pasti pulang. Karena itu, selevel Nabi pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika ayat ini turun
Jadi turunnya bukan di Madinah, turunnya bukan di Mekah, tapi oleh ulama kekinian dimasukkan ke ayat Madaniyah, ya, untuk menunjukkan kesan bahwa maaf, senabi-nabinya seistimewa-istimewanya pun pulang. Dan hebatnya ketika turun semua keistimewaan itu, yang terjadi pada Nabi diminta oleh Allah satu istighfar, diminta oleh Allah meningkatkan ibadah. Nabi Muhammad, "Idza jaa nasrullahi wal wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi fasabbih bihamdi rabbika innahu kana dapat surah jaminan surga. Inna a'tainakal, itu jaminan. Tapi perintahnya apa? Fasholli li rabbika walihat. Saya tanya nih, Bu, kalau ibu misal saja hari ini ada jaminan untuk ibu surga, langsung surga, masih mau ikut pengajian nggak? Wow. Yakin? Masih mau bangun tahajud nggak? Masa? Ganti. Kalau ada tawaran nih, pas jam sekarang, masuk ke handphone ibu, siapa yang kumpul di depan itu, ya, jam 11:30, 14 menit lagi nih. Siapa yang duluan kumpul 10 orang pertama masing-masing dapat 10 juta. Saya tanya nih, masih mau duduk di sini atau kumpul di depan? Tuh. Ibu sama 10 juta aja ketarik, ya. Bagaimana kita bisa merindukan surga dengan amal ibadah? Al-Bukhari, ya. Al-Bukhari nomor hadis 2010 sampai 2012. Sanadnya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Beberapa sahabat bertanya pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha tentang bagaimana bagus dan lama atau panjangnya salat Nabi. Maka kata Sayyidah Aisyah, atau kama qalat, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Tolong jangan ditanya bagaimana bagus dan panjangnya. Karena pengalaman Sayyidah Aisyah ketika beliau sedang tertidur di malam hari, bagian tubuhnya terkena kaki Nabi, di tumit Nabi. Ini kalau ada suami istri tidur, bergerak, tangannya kena kaki suaminya, tandanya apa? Tandanya RS7. Ruangan sangat sempit sekali sehingga selonjoran saja susah. Catat ya, RS7. Ruangan sempit sekali sehingga selonjoran saja jadi Nabi kaya atau miskin? Tidak. Buktinya kalau beliau sedekah itu bisa 100 unta, berarti beliau kaya. Urusan ibadah kaya, urusan dunia zuhud. Yang paling menarik, kena tangannya, lihat Nabi ternyata kaki sudah bengkak. Tidak banyak orang meneliti bengkak itu, ada yang meneliti rakaat pertama, Bu. Nanti saya sambungkan dengan hadis yang turunan tadi di awal. Bangun, begitu salam ditanya, lima hakadha ya Rasulullah, atau kama qalat, kenapa mesti sampai begini ya Rasulullah? Alam takun madmuna, bukankah anda dijamin masuk surga? Alam takun ma'suma, bukankah anda terjaga dari maksiat? Nabi enteng saja jawab. Perhatikan jawabannya. Afala akunu abdan syakura. Sayang, apa enggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur dari semua jaminan tadi? Jadi Nabi Muhammad itu dengan semua jaminan keistimewaan masih menyiapkan bekal pulang, supaya tidak malu saat dipanggil Allah. Memang pantas mendapatkan status Sayyidul Anbiya itu dengan semua amal yang telah tercatat. Beberapa sahabat, Abdurrahman bin Auf, Ubay bin Ka'ab, ya, Abdullah bin Mas'ud datang pada Sayyidah Aisyah pengen ngikutin. Tanya bagaimana sholat malamnya. Kata Sayyidah Aisyah, jangan banyak tanya, jangan tanya panjang dan pendeknya, sulit. Besok-besok penasaran diikuti, sholatlah di belakang Nabi SAW. Satu kesempatan. Ternyata rakaat pertamanya Al-Baqarah 100 ayat. Dikira akan rukuk, ternyata diselesaikan sampai 286 ayat. Dikira akan rukuk, ternyata nyambung Ali Imran 200 ayat. Dikira akan rukuk, ternyata nyambung An-Nisa 176 ayat. Barulah rakaat pertama itu beliau rukuk 5 juz 4 halaman. Besoknya tidak ada yang ikutan lagi.
Nabi mulia, Rasul istimewa, pulang dijamin surga, pulang dijamin keutamaan, satu-satunya makhluk yang berhak memberikan syafaat. Ngaji hadis Muslim, lihat di bab terakhir. Semua sibuk mencari syafaat. Nabi Muhammad sedang sujud, Allah sampaikan, irfa' ra'sak, sal tu'ta. Muhammad, bangun dari sujudmu, minta aku berikan apa yang kau ingin minta. Yang disebut kita, umatku ya Allah, umatku. Alhamdulillah kita termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau menyiapkan bekal, Nabi kita itu menyiapkan bekal. Jadi kalau sekarang Dada juga demikian, ditayangkan videonya, diberikan wasiat pada anak dan keturunannya, memberikan inspirasi kepada kita, itu dalam rangka menyiapkan bekal pulang. Sekarang kita yang datang ke sini menikmati haulnya, pertanyaan besarnya, Quran surah ke-81 ayat ke-26. Setelah tahu ayatnya tadi, setelah tahu hadisnya, setelah tahu kisahnya, fa aina tadhhabun? Sekarang Anda mau kemana? Allah balik nanya ke kita, sekarang kamu menyiapkan apa? Jadi jangan sampai masuk cuma lihat tayangan video, menikmati amalan soleh orang lain, sementara kita yang merasa banyak salah tidak memperbaiki diri. Allah balik tanya, kamu yang datang, yang duduk, yang lihat, fa aina tadhhabun? Setelah engkau menyaksikan semua itu, akan kemana engkau menata jalan hidupmu? Nabi Ibrahim itu pernah menjawab pertanyaan Allah itu dan diabadikan di surah As-Saffat di ayat 99. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdi. Kalau nanti ada yang ke Jawa, main ke Garut, nanti lewat turunan di Nagreg, sebelah kiri ada masjid namanya fa aina tadhhabun. Dijawab kalimat itu di Garut kota, ada masjid lagi tulisannya inni dzahibun ila rabbi sayahdi. Boleh nanti ya Pak Ijek dan keluarga nih ya, bikin masjid yang ke-47 misalnya ya, buah dari haul yang ketiga fa aina tadhhabun. Setiap anak cucu datang ke situ ya, tempelkan tuh darda di bawahnya tuh, dada tempelkan di bawah. Jadi ditanya lagi, kalau dada sudah begini kalian mau kemana nanti? Ya, kan tadi tajam sekali tuh. Saya yang tak sekolah tinggi-tinggi bisa berbuat begini, maka aku berharap anakku yang lebih tinggi sekolahnya dariku, pendidikannya lebih hebat, bisa membuat yang lebih baik dari saya ini. Fa aina tadhhabun? Nah, dari kalimat fa aina tadhhabun ini, itulah yang coba kita turunkan saat ini. Apa yang bisa kita bawa pulang? Kita belajar dua saja ya, karena waktunya ini agak singkat, kita menuju ke zuhur. Berapa menit lagi sayang? Masih ada waktu? Masih. Baik. Ini kita baru mulai nih, yang tadi mukadimah itu ya. Kan judulnya bekal amal saleh ini. Mohon izin Tuan Guru nih, para ulama. Satu, kita akan temukan dalam Al-Quran, tipikal orang di dunia itu akan ada terbagi pada dua golongan. Berapa golongan kan? Dua. Nanti dua golongan ini tersambung ayatnya bersamaan. Golongan pertama di Al-Baqarah di ayat ke-200. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Bukan ya. Nah, kalau belum hafal diam aja dulu ya. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minan nasi min tabi'in, dan Anda akan temukan di antara manusia itu may yaqulu, orang-orang yang komitmen hidupnya itu rabbana atina fid dunya, hanya fokus pada urusan dunia saja, tidak ingat dan tidak menyiapkan urusan akhiratnya. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Karena itu saat mereka pulang kepada Allah di akhirat nanti, mereka tidak mendapatkan apapun. Nah, jadi bagian pertama di antara manusia ada yang sibuk dengan urusan dunia saja. Bangun tidur dunia, mau tidur dunia, dalam tidur mimpinya pun dunia, sibuk dunia, lupa dengan akhirat. Tapi menariknya, dia ini sadar akan meninggalkan dunia. Dia sadar. Bahkan ada orang yang menyimpulkan pun tak ada kehidupan setelah dunia, tetap menyimpulkan dia pasti meninggal. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Ada masanya kami meninggalkan dunia ini, walaupun yang memisahkan kami cuma kematian saja.
sekarang Quran menampilkan logika dulu, kita pelan-pelan. Ibu, saya tanya sebentar, hidup di dunia ini sementara atau abadi? Akan ditinggalkan tak? Kalau ditinggalkan dunia ini pindah kemana? Pindah ke akhirat. Akhir ada taknya. Akhirat kalau ada taknya berarti tempat akhir yang tidak ada tempat lagi setelah itu. Tidak ada ruang lagi. Jadi pilihannya hanya dua. Kalau bukan ke surga, ke neraka. Itu jangan terlalu semangat menyebutnya itu. Kalau tidak ke surga, cuma neraka. Nanti tempat mampirnya, waiting roomnya itu disebut dengan kubur. Sifat pemisahnya disebut dengan barzakh. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Meninggalkan dunia sebelum ke akhirat, singgah sebentar waiting room, transit. Pemisah dunia dengan akhirat namanya kubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Sekarang perhatikan baik-baik. Ada hukum menyampaikan setiap kita berpindah tempat maka hukumnya pun berbeda. Bekalnya tidak sama. Sekarang ini kita di Deli Serdang, Sumatera Utara. Tuan puan hendak pergi keluar Indonesia ke Malaysia. Saya nak tanya, mata uangnya sama tak? Tidak. Hukumnya sama tidak? Ke Singapura sama tidak? Ke Amerika sama tidak? Anda bayangkan, bekal di Indonesia dengan di Malaysia bisa berbeda. Bekal di Indonesia ke Amerika bisa berbeda. Di dalam dunia saja pindah tempat sudah cari bekal. Maka bagaimana sekarang kita ingin meninggalkan dunia? Hukumnya ingin sama, mustahil. Karena itu ketika diumumkan di Masjid Al-Musannif telah meninggal dunia Fulan bin Fulan, meninggal dunia, meninggalkan semua hukum dan segala yang melekat pada dunia. Ini dunia nih. Itu handphone yang online tuh, live streaming dunia itu. Nanti ketika ditinggalkan itu tidak dibawa. Karena beda ruang, beda tempat, beda waktu, beda hukum. Baju ini dunia. Karena itu jangankan ke akhirat, masuk ke alam kubur tidak dipakai, Pak. Ibu jangan berharap masuk kubur dengan pakaian ini. Anda jangan berharap menyampaikan pada istri, ini kalau papa meninggal, handphone ini masukkan ke kubur. Kalau kangen miss call saja. Anda mau miss call khairayyarah atau syarrayyarah, tetap tidak akan nyambung di alam kubur. Ikut. Wa may ya'mal mithqala dzarratin. Mohon izin nih Pak Yai, karena generasi milenial sekarang ngajinya agak beda gitu. Dulu kita sorof tuh fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. Sekarang beda. Taba yatubu yutuban. Fasbaka yu Facebooku, Facebookan. Instagram ya, Instagramu, Instagram. Makanya jangan heran kalau ada yang aneh-aneh tuh ya. Ada yang video call dengan malaikat maut, ada yang ini tuh aneh-aneh zamannya. Nah, kita simpan dulu itulah. Ya balik, bekalnya pasti beda. Nah ada orang yang nestapa karena tak menyiapkan bekal pulang. Karena yang semua dia siapkan dunia saja. Gimana caranya bangun tidur sudah menyiapkan, kerja nanti di mana, dapat gaji berapa, bangun rumah sekian di dunianya, dapat nanti mobilnya sekian mereknya, dapat ini dan itu. Dia tak siapkan untuk bekal pulang. Walaupun dia sadar ketika pulang tempatnya berbeda, hukumnya tak sama, bekalnya berbeda. Tapi akan ditemukan. Kalau Allah sampaikan dalam Qur'annya, akan kita temukan pada hakikatnya. Ada orang sekarang begitu cinta dunia, ada? Ada. Bahkan ada yang saking cintanya dia halalkan segala cara. Akan ditemukan itu. Jadi jangan kaget kalau ada orang saling menjatuhkan, mencela, ya, untuk mendapatkan dunia, karena Qur'annya sudah menyampaikan ada yang begitu. Bahkan nanti dalam hadis ada orang yang juga menggunakan bagian dari agama untuk mencapai dunianya. Nah, kita ini mohon izin nih para kiai, tuan guru ini ya, habaib, ustaz. Nabi menyampaikan jelas, bahkan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, saya itu menghafal 17 kitab Hadratus Syekh dan saya mengajar. Kitab Adabul Alim wal Muta'allim itu saya mengajar di Al-Azhar. Besoknya mengajar, malamnya saya bermimpi ketemu Gus Dur. Saya tanya, Gus, saya mau ngajar ini besok ya. Beliau senyum, ya sudahlah ijazah itu. Karena Gus Dur itu sahabatnya Pak D kami. Kami punya Pak D namanya Kiai Haji Hafidh Uthman. Nah, itu sahabatnya Gus Dur. Waktu beliau sakit, nah, beliau sempat gantikan.
Ya. Dalam salah satu bab bagiannya itu, Hadratus Syekh menyinggung salah satu hadis yang sangat penting sekali. Siapa saja yang mengajar, awas tuh, hati-hati nih untuk kita nih, yang mengajar liyusrifa bihi wujuhan nas ilai, supaya dapat jamaah saja, supaya ingin populer, supaya orang ngaji sama dia saja, tidak diperkenankan ngaji pada ustadz-ustadz lain, maka yang seperti itu tidak akan pernah mencium bau surga, kata Nabi. Bahkan dalam hadis ada satu riwayat di At-Tirmidzi, an-naru, lebih layak tempatnya neraka, 2 kali disebutkan. Kalau Nabi menyebutkan demikian, terjadi. Nanti ada lagi di hadis Muslim dari Abu Hurairah, ada orang bangkrut karena menukar akhiratnya dengan dunianya. Atadruna al-muflis, tahukah engkau orang bangkrut itu? Satu menjawab, ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, orang bangkrut menurut kami orang yang tak punya uang sesen pun, habis. Tak ada aset sedikit pun, hilang. Secara hukum dunia, betul. Nabi langsung menjawab, al-muflisu min ummati. Lihat di hadis Muslim tuh. Orang bangkrut di akhirat nanti yang mengaku umatku. Jadi Nabi tidak menyebut umat yang lain. Ada orang mengaku umatnya Nabi, bangkrut di akhirat, kehilangan akhiratnya karena sebab dunianya. Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin. Di dunianya itu pernah dia kelihatan rajin sholat. Jadi di akhirat datang pahala sholatnya ada kelihatan. Wasyamin, rajin puasa. Wazakatin, bahkan ada yang gemar berzakat. Hati-hati nih. Cuma sayang, wayati qad syatama hada. Dia senang sholat tapi juga saling senang mencela. Wa qadzafa hada, senang menuduh. Wa daraba hada, senang berselisih. Wasafaka dama hada, bahkan ada puncaknya, ada yang menumpahkan darah dan menyebut nama Allah di dalamnya. Hati-hati itu. Tembak orang, Allahu Akbar, bom sana sini, Allahu Akbar. Hati-hati. Ditemukan yang begitu? Ada? Berarti apa yang Nabi sampaikan dan waspadai itu benar terjadi. Hati-hati ya. Hati-hati. Itu saat terjadi bom di Jalan Tamrin dulu. Dan kita berdoa semoga tidak pernah berulang itu ya. Saya sedang di Lampung. Meledak. Itu pertanyaan pertama jamaah langsung angkat tangan, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Mas, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Kalau berselisih, orang tak ada berselisih urusan akhirat, biasanya selisih urusan dunia. Jabatan berselisih, dunia. Proyek selisih, dunia. Bisnis berselisih, dunia. Cari popularitas berselisih, dunia. Ada orang rajin sholat tapi gemar menuduh, saling mencela. Sama-sama ngaji tapi saling menjelek-jelekan. Kan bukan karena akhiratnya, karena dunianya. Maka ketika ada orang sholat dan mencela, diambil pahala sholatnya, diberikanlah kepada yang dicela itu. Ada orang puasa dan menuduh, diambil pahala puasanya, diberikanlah kepada yang dituduh itu. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau habis kebaikannya, tersisa keburukannya satu saja, itulah yang menjerumuskan dia ke dalam neraka. Nah, Anda bisa bayangkan, ada orang yang masih sholat pun kalau dia berbuat buruk tidak waspada, masih berkurang pahalanya. Ada golongan pertama yang mengejar dunia, lupa sholat, lupa akhirat. Saya mau tanya sebentar. Sekarang ada nggak orang untuk sekedar mendapatkan pekerjaan dunia meninggalkan sholat? Ada? Banyak kok, pakai kol-kolah tuh. Banyak kok ini. Banyak kok. Hanya untuk jadi penjaga toko meninggalkan Jumat ada? Ada. Tuh. Sekali lagi saya tanya nih, kalau ada nih yang laki-laki ya, pekerjaan gajinya 100 juta tapi nggak bisa sholat, atau gaji 1 juta tapi bisa sholat, pilih mana? Nggak ada pilihan ketiga, awas, cuma 2. Pilih mana? Oh. Dan yang paling aneh lagi, pengen masuk surga. Dan yang lebih istimewa lagi dari keanehan itu, surganya ingin di Firdaus. Dan yang lebih tidak bisa dipahami lagi, ingin bersama Nabi. Oh.
Ada musim-musim begitu akan didapati. Dia tahu dia akan meninggal, dia tahu dia akan pulang, dia mengerti dia akan dihisab, tapi dia tidak menyiapkan bekal untuk pulangnya. Golongan pertama akan didapatkan. Maka kita belajar dari video, dari haul ini. Dada dikasih dunia, Masya Allah. Saya tadi mengejar jalan cepat ke sini dari bandara. Alhamdulillah Allah kasih delay 1 jam. Jadi ceritanya karena kami kemarin agak padat 4 pekan. Saya tidur mungkin 1 jam 2 jam lah setiap hari itu kemarin. Langsung ke bandara sebelum subuh, sholat subuh di bandara, masuk pesawat. Duduk di depan, saya ingin langsung istirahat, tidurlah saya. Begitu sudah agak nyaman, saya bangun sedikit, saya tanya staf di samping, sudah sampai kita? Dia jawab, belum terbang Ustaz. Rupanya navigasinya bermasalah. Nah, kalau diteruskan terbang tak nyampe lah ke sini nanti. Husnul khotimah saya nanti. Ya. Sampai. Tapi Allah ingin tunjukkan lain. Alhamdulillah. Rupanya jalan cepat tuh, mobil cepat, lewatlah kemudian salah satunya pintu tol. Tulisan di atasnya Haji Anif 2. Barulah kita tahu ada lahan 5 hektar dibebaskan untuk maslahat masyarakat. Supaya orang itu cepat aksesnya, supaya orang itu mudah aksesnya. Barulah tahu lagi, bukan hanya yang ini Ustadz, di sana juga ada 3 hektar dibebaskan juga. Kalau tak Allah kirimkan lewat situ, tak ada bahan saya bisa bicara sekarang. Jadi ada orang sibuk dengan dunianya, tapi hari ini kita diberikan informasi, ada orang diberikan dunia, dia sibuk mengejar akhiratnya. Maka inilah golongan kedua yang disampaikan oleh Al-Quran di ayat setelahnya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Jangan ragu-ragu kalau yang ini. Wa fil akhirati hasanah wa qina. Kita tak bisa hukumi status seseorang, tak bisa hukumi iman dan baiknya seseorang, tapi kita bisa melihat tapak dan jejak kebaikan yang ditinggalkan oleh orang itu. Kan kalau ingin lihat orang husnul khatimah, baik atau tidaknya, karena itu husnul khatimah, bukan husnul bidayah. Husnulnya di akhir, kebaikan tampaknya di akhir. Setelah wafat tampaklah kebaikan-kebaikannya, virallah kemuliaan-kemuliaannya. Itulah kemudian yang kita ikuti tapak jejaknya. Maka bagaimana menjadikan semua nilai kebaikan itu punya nilai di akhirat? Karena nanti mohon maaf, ada orang pun ahli dunia tapi baik. Jangan salah, ahli dunia tapi baik. Cuman sayang kebaikannya tidak disiapkan untuk akhiratnya. Zaman Nabi itu ada orang belum beriman, non muslim, baiknya luar biasa, sedekah ke orang, sosialnya tinggi, mengatasi kesulitan orang lain, bantu memudahkan akses. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana status orang ini di akhirat sementara dia ini baik sekali tapi imannya belum ada? Maka turunlah Quran surah ke-25 ayat ke-23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Wa qadimna, naknya li ta'zimin nafsi fi ta'zimin sya'ni, menunjukkan keagungan Allah pada sesuatu yang sangat penting. Jadi kalau kita terjemahkan dengan tafsir, demi keagunganku dan keadilanku aku berikan balasan untuk dunianya, tapi di akhirat dia tidak bernilai. Jadi kalau ada orang berbuat baik untuk dunia tapi dia tidak siapkan untuk akhiratnya, keadilan Allah menjawab dan membalas kebaikan dia itu di dunia. Tak adil kalau Allah balas di akhirat, sebab dia berbuat baik dengan hukum dunia, maka Allah balas pula dengan hukum dunia. Tuh. Baiknya karena dunia, maka diangkat orang itu, disebut-sebut orang itu, disanjung orang itu. Ada pula yang mendoakan. Tapi kalau tidak ada kunci akhiratnya, di akhirat kebaikan itu hanya akan jadi debu yang berterbangan. Detil Al-Quran, debunya terbang. Kalau terbang kan tak bisa ditimbang. Kalau debunya hinggap masih ada berat. Tapi kalau debunya terbang, bagaimana menimbangnya? Maka kunci pertama, bagaimana kita menyiapkan bekal ke akhirat tanpa meninggalkan dunia. Yang pertama, rubahlah rutinitas dunia kita menjadi ibadah. 1. Maka berubahlah perbuatan kita dari sekedar rutinitas amal
punya sifat ibadah namanya soleh. Maka amalnya berubah menjadi amal soleh. Setiap amal yang menjadi soleh, maka dia punya sifat baru namanya hasanah. Ketika amal menjadi hasanah, maka dia punya poin. Poin inilah yang disebut bekal akhirat, namanya ajrun, yang kita sebut pahala. Pekerjaannya tetap dunia, tapi pekerjaan dunia ini karena diniatkan menjadi ibadah, amalnya menjadi saleh, perbuatan baiknya diridhai Allah menjadi hasanah, maka setiap hasanah punya nilai akhirat. Dari mana dalilnya? Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu 'asyru amthali. Setiap perbuatan yang baik yang kita kerjakan dengan niat akhirat menjadi hasanah, akan dikonfirmasi hasanah ini di akhirat dalam bentuk pahala sebagai bekal pulang. Karena itu doanya Rabbana atina fid dunya hasanah, dikonfirmasi hasanahnya di akhirat, wa fil akhirati hasanah. Nah sekarang bagaimana cara merubah perbuatan dunia menjadi hasanah, menjadi punya nilai akhirat? Kerjakanlah dengan menggunakan iman. Saya ulangi, pakai iman. Itulah yang menjadikan hampir kata-kata amal soleh dalam Al-Quran didahului oleh kalimat iman. Contoh, surah 103. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus salih. Jadi kalau ada iman, sudah pasti perbuatan kita itu dibimbing iman jadi amal saleh, bukan sekedar amal. Kalau amal saja belum tentu saleh, jadi dunia. Ini gelas untuk minum, diisi air, kemudian kita minum, minumnya pakai iman, maka minum itu amal, meminum menggunakan iman berubah amal menjadi saleh. Minumnya fungsi menghilangkan haus, imannya menjadikan aktivitas minum punya nilai ibadah, dituliskan 10 pahalanya. Jelas? Yuk kita detilkan ya, kita detilkan pelan-pelan. Rubah kegiatan dengan menggunakan iman. Bapak Ibu kalau ingin mau cek, semua fungsi tubuh kita ketika disebutkan dalam Al-Quran, itu umumnya disebutkan imannya dulu, baru fungsi tubuhnya. Jadi kita ini melihat saja sekarang, itu melihat, itu pakai iman Bu. Kalau ingin dapat pahala akhirat. Jadi urusan melihat saja ini ada pahalanya. Urusan bicara pun ini ada pahalanya. Kapan melihat berpahala? Kapan berbicara melahirkan pahala untuk bekal akhirat? Ketika melihat, berbicara, mendengar menggunakan iman. Saya tanya ibu sebentar. Bu, apa fungsinya mata? Tuh, salah kan? Mata bukan sekedar melihat. Kalau melihat saja, itu fungsi dunia, tidak beda dengan hewan. Kambing melihat. Kambing melihat tidak? Melihat. Ayam melihat. Elang melihat. Mata elang lebih tajam dibanding mata kita. Elang di udara, anak ayam kelihatan. Ibu naik Garuda, anak sendiri tak tampak. Hah? Tapi mata kita dihisab, mata elang tidak. Karena itu, karena hisab adanya di akhirat, maka hukum akhirat kita pakai, melihatlah pakai iman. Dari mana rumus melihat pakai iman? Laki-laki Quran surah ke-24 ayat 30, perempuan ayat 31-nya. Imannya disebutkan, baru fungsi matanya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Qul katakan Muhammad, viralkan. Bahasa sekarang viralkan tuh, viralkan. Ya, karena orang sekarang senang yang viral. Ya. Kalau Nabi sudah sampaikan, sudah kita like and subscribe saja. Tidak usah banyak komen, tinggal viralkan. Qul lil mu'minina, Muhammad katakan, viralkan pada pria-pria yang masih merasa punya iman. Awas loh. Bentuknya, awas hati-hati. Isim fa'il dalam bentuk maf'ul, kata benda, bukan kata kerja. Allah tidak mengatakan qul lil ladzina amanu. Allah tegaskan qul lil mu'minin. Ketika ada objek, ya, kita yang diminta ini, objek itu kita, ya, yang diminta oleh Allah, menggunakan kata benda, isim, itu hukumnya lebih kuat dibandingkan kata kerja. Karena benda tidak berubah, pekerjaan masih bisa berubah. Ya, contoh, ini gelas sampai kiamat kurang 2 hari tetap akan jadi gelas, tidak akan pernah jadi ayam, karena benda. Tapi semua terkait pekerjaan, ya, maaf,
termasuk masuk kepada sifat karena dia unsur pekerjaan pasti berubah. Sayang itu sifat yang masuk pada kata kerja. Orang tua sayang pada anak, diberikanlah pelukan, diberikanlah senyuman, pekerjaannya itu. Ya, tapi sayang itu tidak selamanya akan sama. Coba ibu saya tanya, suami ibu dari awal nikah sampai sekarang sayangnya sama nggak? Kencang tuh, tidak. Ke masjid itu berangkat pekerjaan, bisa ada orang semangat, bisa ada orang lambat, tergantung motivasi. Tapi kalau benda tidak berubah, maksudnya apa? Ini sepanjang mata masih tetap jadi mata, bagi orang beriman fungsinya tidak akan berubah. Apa fungsinya? Yaghuddu min absarihim, imannya akan membimbing matanya hanya untuk melihat apa yang dibenarkan oleh imannya. Bila kata imannya ini tak baik, maka ghaddul basar, kata imannya palingkan. Karena itu standar pria yang punya iman, imannya akan menuntun matanya dan membuat batasan. Ini yang boleh dilihat, ini yang tak boleh dilihat. Beda dengan yang belum punya iman, semua bisa dilihat. Lisan, dari mata turun ke jangan langsung ke hati aja mbak. Dari mata turun ke lisan, ke mulut nih. Apa fungsi mulut? Mulut ketika disebutkan di Quran, imannya dulu disebut baru lisannya. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. La yaskhar qaumin qaum, la yaghtab ba'dukum ba'dha. Nabi kuatkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, imannya dulu. Falyakul khairan aw liyas. Ternyata mulut fungsinya untuk berkata yang baik-baik. Kalau punya iman. Jadi kalau kita bicaranya dituntun oleh iman, setiap bicara kita dituliskan pahala itu untuk bekal pulang. Jadi pahala itu bukan hanya dalam sholat, pahala bukan hanya dalam zikir. Setiap kata-kata kita zikir, setiap langkah kita itu zikir. Kalau diniatkan lillah untuk ibadah, itu ada pahalanya. Ya, coba nih, izin ya. Pak Wabub nih, wakil bupati lagi lihat YouTube. Ingin nonton kajian misalnya, tiba-tiba ada iklan, kan? Iklannya tak pantas untuk dilihat. Wah, karena matanya sudah pakai iman maka dipalingkan mata. Lisannya bisa langsung istighfar, astagfirullah. Itu langsung dituliskan pahala. Tapi tak boleh ada yang tertinggal. Matanya tak berpaling, lisannya istighfar, astagfirullah. Tak bagus ini. Ini pahala satu, dosa satu hilang. Ya. Nah, Pak Ijek nanti ya, jabatan tuh. Kalau semua pakai iman, nanti terlatih. Salat itu disebut iman dalam Al-Quran. Al-Baqarah ayat 143. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Karena salat itu satu-satunya amal yang bisa melatih menguatkan iman. Jadi sudah pasti itu, kalau orang tak pernah salat, itu dekat dengan maksiat itu, mudah terkena maksiat. Ya. Ada orang liberal datang pada saya, Ustadz, fungsi sholat itu kan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti kalau saya sudah bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, saya tak perlu sholat lagi. Betul tidak? Tidak. Saya bilang, Mas, meninggalkan sholat itu termasuk perbuatan mungkar. Setelah itu saya tinggalkan. Jadi kalau Anda masih tidak sholat, berarti Anda masih mengerjakan perbuatan mungkar. Semua tubuh kita dilatih. Oleh karena itu kenapa sholat datang perintahnya dari sejak dini, usia 7 tahun ajari sholat, 10 tahun berikan pendidikan membuat dia mengerti. Kenapa? Merubah diri kita menjadi lebih baik. Quran surah 29 ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal. Sholat disebut iman. Jadi kalau orang dengan beriman saja jadi orang baik, apalagi dia sholat, pasti baik kuadrat itu. Tangannya kan tangan tahiyat, masa mau dipakai maksiat? Tiap hari mengangkat begini dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu tangan yang baik ini yang dipakai tahiyat mau dipakai korupsi. Di mana rasa malu itu di hadapan Allah? Karena itu para pejabat nih kalau masih sholat ini insya Allah terjaga. Datang orang pengusaha tawarkan, Pak Ijek nih ada proyek besar, fee-nya 100 miliar Pak, tapi menyimpang. Lalu Pak Ijek jawab, maaf ya, jari saya jari tahiyat, tak akan pernah dipakai maksiat. Sebentar, jangan tepuk tangan dulu, belum selesai ceritanya. Nah, setan itu kan tak pernah putus asa, naik pangkat dia.
Nanti lain waktu kalau saya ke Medan, kita belajar fikih setan. Belum pernah belajar kan? Ya, malaikat belajar, setan tidak belajar. Kalau kita tahu semua jalan mulus, tak pernah tahu di mana lubangnya, besar kemungkinan terjerumus. Ada 9 jenis setan yang berbahaya nanti. Ya, setannya balik lagi, naik pangkat lah, tawarkan Pak Ijek naik ini jadi 1 triliun katanya. Kira-kira gimana tuh? Kan sudah saya bilang dari tadi, tunggu ya, saya istikharah dulu. Tak ada istikharah dalam maksiat itu. Ya. Nah itulah kalau kita sudah ada iman, semua terjaga. Jadi caranya gampang, di Islam itu ringan, tak perlu tinggi-tinggi. Bicara kalau pakai iman, ada bakal pulang. Melihat kalau pakai iman, ada bakal pulang. Karena itu semua kegiatan kita dipandu menggunakan doa supaya iman itu berfungsi. Bapak Ibu boleh cek, di mana ada keyakinan, dimanapun di dunia ini, yang semua kegiatannya ada doanya. Cuma di Islam. Dan setiap doanya tidak sama. Di mana ada manusia bisa bikin doa, doanya tak sama dalam semua kegiatan harian hidupnya. Tidak mungkin kalau ini bukan petunjuk dari Rabbul Alamin. Ini menunjukkan bahwa Islam itu bukan agama budaya, bukan rekayasa. Hudan, petunjuk Allah. Maaf, tidur ada doanya? Bangun ada doanya? Bangun dan tidur sama tidak doanya? Ke masjid masuk ada doanya? Keluar? Tuh, masuk dan keluar sama tidak doanya? Urusan kaki pun diatur, masuk masjid kaki, keluar masjid kaki, ke toilet sebaliknya, masuk toilet kaki, keluar masjid kaki. Hah? Doanya tak sama. Bagaimana kalau tak hafal doanya Ustadz? Nabi langsung bimbing supaya tetap pakai iman dan jadi ibadah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan yang baik yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, abtar au aqta, maka terputuslah pahala akhiratnya, terputuslah bakal akhiratnya, hanya jadi dunia saja. Saya beri contoh nih ya. Ini contoh nih saya perjelas supaya memudahkan apa yang disampaikan. Ini gelas kosong, saya isi minum gini, si air. Hadis Nabi menyampaikan, qala Rasulullah SAW, khudh biyaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat dengan ambil. Kalau kita mengikuti hadis Nabi, petunjuk Nabi, dapat pahala, malaikat tulis 10 kebaikan. Samillah, atau di Al-Bukhari, atau qala bismillahirrahmanirrahim, kul bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita baca, contoh, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, kita ambil, baca bismillah, maka perbuatan minum ini bukan hanya menghilangkan haus. Kalau itu duniawi. Kalau kita niatkan dengan iman kita lillah, karena Allah perintahkan saya minum. Kalau tak Allah perintahkan, tak akan saya minum. Bismillahirrahmanirrahim, karena iman saya minum, maka kalimat bismillahirrahmanirrahim mengantarkan kita memiliki bekal akhirat, tuliskan 10 pahala. Karena itu kalimat bismillahirrahmanirrahim tidak akan pernah digunakan pada yang tak baik. Ada orang minum whisky pakai bismillah. Kalau dia coba-coba bikin konten itu, dilaknat semesta alam itu. Orang akan melaknat dia karena kalimatnya tak pantas disandingkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Maka dari itu kalau kita lebih dalam ngajinya, ba-nya itu ba. Ya, kata Ibnu Hisham Al-Ansari, ada kitab namanya Mughnil Labib an Kutubil A'arib. Karena Ibnu Hisham Al-Ansari, ba-nya itu punya fungsi 14. Di antara fungsi 14 itu ghayah, ilsaq wal musahabah. Tujuannya apa? Membangun kedekatan dan keeratan. Apa tujuan saya minum? Bismillahirrahmanirrahim. Saya minum ini bismillah karena Allah perintahkan saya minum. Saya minum ini bismillah karena Allah ingin saya dapatkan ridhonya lewat minuman ini. Bismillah karena ilsaq, saya ingin lebih dekat dengan Allah, untuk itu saya menaati perintahnya. Ada 14. Dan uniknya dalam Al-Quran, setiap ada huruf ba bisa beda fungsinya. Ya, ada wudu kan satu pakai ba itu, wamsahu biru'usikum. Quran surah 5 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum, pakai ba. Ada fungsinya istighraq. Istighraq itu membasuh semua, usap. Ambil airnya, tumpahkan, usap dari depan ke belakang. Ada at-tab'id ma'at tahdid, sebagian dengan batasan. Ibu pakai kerudung tak bisa lepas, tak usah dilepas. Ambil air, usapkan pada sebagian kepala, batas misalnya ubun-ubun.
Ada yang ketiga at-tab'id, ya, min duni tahdid. Sebagian tanpa batas, yang penting kepala. Ini masih tampak, ambil air, usapkan bagian sini. Sah. Pakai ilmu kita ngajinya. Ada mahasiswa kita di luar negeri itu mengambil S3 membahas huruf ba di ayat ini saja. Ba. Itu dapat doktor dari huruf ba. Ya, Anda yang belum silahkan, masih ada ta, fa, jim sampai ya tuh. Jadi satu nih pakai iman. Ya, pakai iman. Kalau sudah pakai iman, maka jadilah semua perbuatan kita ibadah. Orangnya disebut dengan abdun, jamaknya disebut dengan ibadun. Kalau dari ujung kepala sampai ujung kaki sudah terbiasa pakai iman, maka Allah naikkan status kita sebagai hamba Allah yang punya sifat kasih yang luas. Namanya ibadur rahman. Maka turunlah ayat wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Makanya ujungnya ayat itu tentang surga, doa surga, 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 surga. Terus ujungnya terima kasih sama Allah. Ya, terima kasih ya Allah yang telah menepati janjimu mengantarkan kami ke dalam surga ini. Pakai iman. Dada telah mendahului kita dan memberikan contoh. Mungkin hadisnya tidak hafal, ayatnya tak hafal. Karena mempraktekkan pakai iman itu tak harus hafal ayat, hafal hadis. Cukup kita yakin dengan Allah, asyhadu an la ilaha, mengikuti tuntunan Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan, kerjakan seluruh ibadah kita, maka insya Allah dengan itu semua itu mengantarkan tanda-tanda kebaikan kita untuk pulang. Nanti sebelum meninggal, status ibadah itu disebutkan lagi oleh Allah, ditampakkanlah hasil ibadah kita di akhirat. Sebelum meninggal nanti ditampakkan. Dari mana taunya? Quran surah ke-89. Ayat berapa? 27 sampai 30. Inilah harapan semua kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, mutmainnah ini sifat dari tumakninah. Tumakninah ini adanya dalam ibadah. Karena itu saat ruku tumakninah, ya, hatta tatma'inna raki'an. Saat sujud tumakninah. Kebanyakan tumakninah, maka sifat nafsunya, jiwanya punya sifat mutmainnah. Saat pulang dipanggillah dengan sifat mutmainnah itu, dengan nilai ibadah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan fadkhuli fi ibadi. Ibad itu sifat ibadah. Kapan ibadah dilakukan? Ketika ada iman. Karena itu ibadah perintahnya ketika ada syahadat iman. Dari mana dalilnya? Quran surah 20 Thaha ayat berapa? Ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sungguh saya Allah, tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan kecuali saya, kata Allah. Fa'budni, maka ibadahlah kepadaku. Gak mungkin ibadah kalau tak ada iman. Setelah kemudian radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jan, ditampakkanlah surga hasil ibadahnya. Jadi nanti sebelum meninggal dalam sakaratul maut itu hasil ibadah kita ditampakkan. Makanya Sayyidah Asyah, istrinya Fir'aun itu, saat diikat akan disiksa dan dieksekusi, maka beliau berdoa kepada Allah dan diabadikan dalam Al-Quran doanya, supaya jadi inspirasi buat ibu-ibu ini. Rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna. Ya Allah, mohon bangunkan satu istana di surga karena aku telah mempertahankan imanku sampai detik ini. Maka ditampakkanlah oleh Allah istananya, maka beliau tersenyum. Fir'aun komen. Kalau Fir'aun komen, langsung saja kita dislike. Kata Fir'aun, perempuan ini mau disiksa kok dia malah tersenyum. Fir'aun tidak melihat keadaan iman dalam dirinya. Maka diwafatkanlah Sayyidah Asyah sebelum Fir'aun menyiksanya. Jadi tak merasakan. Karena doanya wa najjini min fir'auna wa amali. Selamatkan saya dari keburukan Fir'aun dan kroninya. Diselamatkan oleh Allah dengan ditampakkan surganya. Kalau kita mau ikut itu sangat niscaya bisa dilakukan. Tak harus mewah-mewah, jangan iri hati dengan amalan orang lain. Biarkan yang lain jadi direktur, alhamdulillah. 4 pilih. Yang mau dengan kedudukan jabatan boleh, silahkan beriman beramal saleh. Yang dengan harta jadi hartawan dengan amal saleh. Yang dengan ilmu mengajar dengan imannya, dengan iman. Wala tamnun tastakfir, awas. Jangan jadi kiai proposal, kiai amplop, maaf nih. Nggak mau datang kalau amplopnya kecil. Amplopnya tebal, sahih lidzatihi. Tipis, dhaif. Tipis tapi banyak, sahih li ghairihi. Awas, hati-hati itu, ya, jauhi. Wala tamnun tastakthir. Ada yang dengan tenaga, dengan kedudukan, harta, ilmu, tenaga, mengabdi di masjid, belajar fikihnya. Allahu akbar, Allahu akbar. Bilal adzan, Nabi komen,
Aku mendengar suara tapak kaki Bilal di surga. Cukuplah komen itu menjadi bekal penguat bagi Bilal, memotivasi mempertahankan mencari surga dengan tenaganya. Nabi meninggal, maka Bilal ditawari jadi hakim agung. Bilal sembunyi sampai ke Gunung Sahara karena tidak mau menukar jaminan Nabi dengan dunia. Sembunyi. Sekarang orang rebutan, Bilal sembunyi. Karena takut kalimat Nabi itu hilang. Yang penting bagi saya, gak apa-apa dunia sementara. Ya, tadi kan ada tuh Ustaz Dery Sulaiman tuh yang pingin dunia sementara kan, ya, akhirat selamanya. Pulang karena tahu akan pulang, tak mau. Akhirnya dirayu-rayu, tidak apa-apa datang ke Madinah untuk azan saja. Begitu asyhadu an la ilaha illallah lancar, asyhadu anna Muhammad jatuh tersungkur pingsan. Karena kenapa? Setiap kali azan itu selalu merasakan Rasulullah SAW hadir di hadapan dengan surganya. Kalau Anda tahu itu jadi fikih pengabdian di masjid, bangga jadi marmat masjid karena tahu fikihnya. Tidak usah cemburu dengan yang beramal dengan harta. Tidak usah iri hati dengan yang beramal dengan menggunakan kedudukannya. Yang harus diwaspadai tak mampu menggunakan titipan dunianya untuk mencari akhiratnya. Sebagai penutup ini, ada di daerah di Jakarta tuh tidak semuanya kota. Ya, PJ di Jakarta nih, Mang Hanif juga di Jakarta, Wobi juga di Jakarta itu. Ya, ada daerah Pasar Bo. Ya, dari Cijantung itu ke atas ya, Bukit Pasir, itu ada desa, daerah. Ini saya cerita singkat dan cepat saja. Ada musola biasa, tapi dirawat oleh seorang kakek yang sangat istiqomah. Ini kisah nyata karena saya sempat berjumpa dengan beliau. Tiba-tiba datang orang Qatar. Bu, orang Qatar nih, bukan orang Binjai. Agak jauh Qatar nih. Kalau orang Binjai datang masih tahu Binjai, tapi orang Qatar datang ke situ, dari mana dan siapa yang mengantarkan dia ke situ? Datang ke musola itu dan menyampaikan, saya ingin renov musola ini, tapi masih harus bapak yang rawat. Bisa begitu? Ini kisah nyata. Maka disepakati direnov jadi bagus dan beliau istiqomah merawatnya. Yang buka pintu beliau, yang mengepel beliau, yang azan beliau, yang qomat beliau, yang jadi imam beliau. Ada juga yang lain datang bermakmum, jangan bayangkan sendirian ya. Saya ingin katakan totalitas dalam berkhidmat itu luar biasa. Dan masih bisa menunaikan puasa Senin Kamis. Anda melihat karena tak punya? Bukan, karena dia orang kaya. Kaya dengan urusan dunianya sampai menyiapkan akhiratnya. Dan di saat baik itulah Allah panggil pulang. Hari Kamis sedang puasa, di musola yang sedang beliau rawat menunggu buka ba'da asar. Ini kisah nyata. Sambil tiduran begini, merem melek di hari Kamis, hari baik tampaknya amal. Kan Senin lahirnya Nabi, Kamis itu tampaknya amal di hadapan Allah. Sedang puasa di musola rumah Allah yang dirawat oleh beliau dalam keadaan ba'da asar yang baik. Di antara berkumpul salatul wusta malaikat itu di salat asar, salah satu tafsirnya cuma merem melek ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Meninggal di tempat yang beliau berkhidmat yang terbaik di muka bumi rumah Allah, dalam keadaan yang baik, puasa di hari yang baik, dalam situasi yang baik, menunggu waktu yang baik untuk berbuka, dibawa pulang sesuai ajalnya hanya dengan merem melek meninggal. Antum belakang tuh merem melek tuh, hati-hati tuh. Ayo, jadi kita belajar dari haul ini. Ayo, kalau kemarin kita belajar dalil, ya supaya dengan dalil ini paham ilmu. Jangan ribut pada yang tidak ketahui. Sedikit-sedikit saling mencela, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit saling menghujat. Belajar dulu ilmunya. Setelah itu saling memahami. Sekarang kita butuhkan semua kompak, rukun. Ini tokoh ulama kita kan banyak di sini, hadir di majlisnya. Karena langka, akan tiba waktu langkanya ulama. Hati-hati. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantizahu minal ibad, walakin yantazi'uhu biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'alima ittakhadha an-nas ru'usan juhala. Awas, hati-hati. Fa'aftau fadallu wa adallu. Akan tiba satu masa ilmu mulai dicabut satu-satu. Bukan langsung ilmunya, tafsir hilang, hadis hilang, bukan. Tapi dicabutlah ulama pakar di bidangnya satu-satu. Ulama mulai meninggal satu-satu. Ulama itu cirinya 4 kata Imam Nawawi. Imam Nawawi buat kitab ya, sebelum Arba'in, sebelum Riyadhus Shalihin 1896 hadis, sebelum nanti tafsirnya Sahih Muslim, Al-Minhaj, itu mengarang kitab namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Beliau menyampaikan wala yata'allamu illa mimman takamalat ahliyatuhu. 1.
Wa dhaharat diyanatuhu, 2. Hati-hati nih, hati-hati. Ya. Wa tahaqqaqat ma'rifatuhu, 3. Washtaharat siyanatuhu, 4. Tidaklah seorang penuntut ilmu belajar dari seorang alim kecuali alim yang baik punya 4 tanda. 1, takammalat ahliyatuhu, pakar di bidangnya. Ini kita punya nanti ada pakar tafsir, pakar hadis, pakar fikih, usul fikih, belajar. Dan ini yang guru-guru jangan maksakan. Kalau belum jadi pakar belajar dulu. Ya, jangan pakarnya di bidang misalnya qiraat, maksakan untuk tafsir, bahaya. Ya, atau sebaliknya. Jangan dipaksakan mau berangkat ngasih ceramah buka Google di tengah jalan. Ya, supaya maksimal. Karena akan tiba nanti yang pakar hilang, yang bukan pakar bicara. Sekarang banyak yang bukan pakar, banyak bicara. Karena itu kalau banyak yang aneh-aneh, ya itulah resikonya. Ya, kemarin ada bahasa semut, mungkin sekarang ada bahasa botol nanti. Ya, macam-macam tuh. Artinya ulama mulai berkurang satu-satu. Nah, ciri 1. Yang kedua, saya agak cepat. Wa dhaharat diyanatuhu, dia juga menjaga diyanatuhu, kesolehannya, agamanya, ibadahnya. Bukan ulama yang sekarang bilang nyuruh tahajud, dianya tidak tahajud. Bukan yang bilang baca Quran, dia tidak baca Quran. Kita masih lihat dia contohkan ibadah. Karena itu ibadah melatih ilmu. 3. Wa tahaqqaqat ma'rifatuhu, punya ma'rifat. 2 ma'rifat, ma'rifatullah, ma'rifatul insan. Dia kenal Allah, dia kenal dirinya. Kalau dia kenal Allah, dia kenal dirinya, tak mungkin dia mengeluarkan fatwa yang tidak Allah ridai. Izin pakai. Yang keempat, wa dhaharat siyanatuhu, akhlaknya bagus, bisa ditiru. Ya, pakar di bidang ilmu, agamanya bagus, konsisten, dia ibadah. Yang ketiga, dia ma'rifat, dekat dengan Allah sehingga timbul sifat ihsan, ya, merasa diawasi Allah. Dan yang keempat, akhlaknya dapat ditiru. Karena boleh jadi ilmunya banyak tapi akhlaknya tak dapat ditiru. Nanti keluarnya bukan ilmunya, akhlak pasti pertama itu. Kalau belajar dari guru yang kasar, akan muncullah tipikal murid yang kasar. Demikian selanjutnya. Maka terakhir ini mari kita sekali lagi mengingatkan. Yang pertama, alhamdulillah. Mudah-mudahan dalam haul ini Allah berkahi untuk kita semua. Nah, berkah itu tidak cukup dengan amin, tapi berkah itu ziyadatul khair wastimraruhu. Bertambah nilai kebaikan kita dan konsisten di bawah sampai kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar dari Dada hari ini, banyak kebaikan yang bisa kita gali. Tak perlu juga kalau tidak memerlukan itu semua untuk dipublikasikan. Ya, alhamdulillah tadi saya testimoni di Jogja. Karena di antara masjid beliau pun dibangun sampai di Jogja. Bukan hanya di Sumatera Utara saja. Ternyata ada murid kami, dulu orang mengira kembar, bukan kembar itu. Ya, 2 anak yang dirawat tumbuh menjadi ahli Quran, hafal Quran itu dengan halaman, dengan nomor, dengan sisi macam-macam. Ternyata saya tak tahu bahwa 2 anak itu pun disupport juga oleh dadanya. Ya, dan banyak amal-amalnya yang tidak diketahui dengan publikasi tapi telah sampai ke bagian-bagian yang mungkin bermanfaat bagi orang banyak. Itulah tugas kita sekarang. Ayo kenali diri kita. Kita punya potensi apa? Tidak harus sama amalannya. Yang penting substansinya, isinya bisa serupa, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa saya uraikan di pertemuan siang hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa didapatkan. Mohon maaf sebesar-besarnya pada guru-guru kami yang saat ini hadir membersamai. Mudah-mudahan kita semua tanpa kecuali sekali lagi diberikan oleh Allah anugerah untuk memberikan pencerahan kepada umat sehingga bersatu dalam kebaikan. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم نحمدك حمدا كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك شكرا شاكرين كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم نصلي ونسلم على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك خير ما سألك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر ما استعاذ بك عنه رسولك المصطفى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته. Ya Allah, jangan biarkan ada pendosa hadir di majlis ini kecuali Engkau gugurkan seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada di antara kami yang datang membawa kegelisahan, mohon jangan biarkan ia pulang sebelum Kau tenangkan keadaan hatinya. Wala asiran illa yassartah. Jika ada yang datang membawa kesulitan, mohon mudahkan dan ringankan seluruh kesulitannya.
wala maridan illa syafaitah. Jika ada yang sakit mohon sembuhkan dengan keagungan ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha laka ridan wa fiha lana salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Jika ada hajat-hajat yang tersembunyi di antara kami ya Allah yang tidak terungkap, maka selama baik untuk dunia dan akhirat mohon kabulkan ya rabbal alamin. Allahumma barik ya Allah li Haji Anif warhamhu wa nawwir quburahu ya Allah ya arhamar rahimin waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufran min hufrin niran wa alhiqna ma'ahu fi rahmatika ya arhamar rahimin wa barik fi dhurriyyatihi ya rabbal alamin. Ya Allah, anugerahkan cahaya melimpah kepada Haji Anif, berkahi kuburnya, jadikan kuburnya sebagai gambaran dari nikmat-nikmat surga, jauhkan ya Allah dari penampakan-penampakan hubungan neraka. Ya Allah, berikan kesempatan pada keluarganya untuk meneruskan amal solehnya, satukan keluarganya dalam kebaikan beliau di akhirat kelak ya arhamar rahimin. Biqaulika ya arhamar rahimin, jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Ya Allah, golongkan beliau dan keluarganya termasuk golongan yang Engkau sebutkan. Masuklah ke dalam lewat surga melalui surga Aden, disambut oleh semua malaikat, mengucapkan selamat, bisa masuk ke dalam surga dengan kesabaran amal soleh yang kau kerjakan saat di dunia. Nikmati surgamu, tempat yang belum pernah dijamah. Allahumma alhiqna jami'an ma'ahum ya arhamar rahimin fi rahmatika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, satukan pula kami semua jamaah saat ini yang hadir bersama kami ya Allah, baik offline ataupun online, bersama keberkahan yang kau berikan kepada Haji Anif dan orang-orang soleh yang telah mendahului kami ya Allah. Sertakan kami di akhirat bersama para nabi dan rasul, khususnya nabi kami yang tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ishtaqna li Rasulillah, Allahumma ishtaqna bi Rasulillah. Ya Allah, kami rindu dengan Rasulullah. Lam narahu fil manam ya arhamar rahim, lam na'ish malahu fid dunya. Ya Allah, kami tak hidup bersama beliau di dunia, bahkan tak mampu melihat beliau di alam mimpi kami ya Allah. Wala tudayyi'na al-fursa bil liqa' ma'al habibil mustafa yaumil qiyamati ya arhamar rahim. Maka mohon jangan hilangkan kesempatan kami untuk menatap dan berjumpa dengan Rasulullah di akhirat kelak ya arhamar rahim. Allahumma ja'alna ya Allah min atba'i sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami termasuk umat yang benar sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waj'alna minar ruhama' bainana. Jadikan kami termasuk yang saling mengasihi di antara kami. Syidda 'alal kuffar rahma'u bainahum. Tegas terhadap penyimpangan demi mengikuti ya Allah ketentuan teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah fathun qarib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi